Pemirsa, sekarang saya sedang berada di tempat pembuatan keramik gerabah di Kabupaten Langkat, tepatnya di Kelurahan Kebun Lada, Kecamatan Hinai. Lokasi ini mudah dicari karena berada di lintas Jalan Medan Banda Aceh. Dan selain Pak Ahmad Ali, ada beberapa pengrajin untuk keramik gerabah di sini. Dan saat ini bermacam-macam yang bisa kita lihat untuk jenis keramiknya, seperti guci, kemudian ada meja, selanjutnya itu ada vas, dan seperti yang di ujung sana ada pot. Terima kasih, Pak. Saya boleh tahu gitu kira-kira Bapak sudah berapa lama ya menekuni bidang ini? Kurang lebih saya menekuni bidang keramik gerabah ini udah 3 tahun. Oh, sudah 3 tahun ya? Tahun. Dan untuk pemasarannya sendiri itu kemana saja ya Pak? Apakah di dalam kota Medan sendiri atau sampai ke luar negeri? Di sekitar sini, ke Medan ada juga, ke Banda Aceh dan sekitarnya. Wow, cukup ini juga ya Pak, luas dan memang ya banyak pemasaran Alhamdulillah lain ya Pak ya. Oke, dan kira-kira saya boleh tahu nggak Pak untuk tempat pembuatannya seperti itu? Oh boleh Pak. Nanti kita bisa tunjukkan di belakang, ada proses pembuatan dari pengolahan tanah sampai ke finishing. Finishing ya Pak. Ya boleh Pak, langsung. Boleh, silakan. Sendiri aslinya dari sini ya Pak? Saya asli dari Jawa Barat. Oh gitu Pak? Ya, di Jawa Barat? Di Kabupaten Purwakarta, Kecamatan Pleret. Berarti menuju ke sini hanya ini ya Pak, buka bisnis? Iya, awal mulanya saya kemari di bawah Dinas Perindustrian untuk memberikan satu pelatihan ya. Lama-lama selama 1 tahun itu lalu kami tertarik untuk mengembangkan bisnis ini di sini. Dan alhamdulillah hasilnya berkembang. Ya. Awal mula saya bertenaga sendiri. Iya betul. Wah, nah, Pak. Iya. Untuk inilah bahan-bahannya di sebelah sana, Mbak. Oh begitu Pak. Iya. Boleh saya lihat Pak? Boleh, silakan. Seperti ini. Dan selanjutnya Pak? Selanjutnya ke proses pembentukan. Proses pembentukan. Iya. Ya. Boleh Pak? Boleh lihat di sini. Nah, inilah proses pembentukan keramik gerabah. Ini akan membuat sebuah pot JGH namanya. Nah, tanah terlebih dahulu diulen dulu sampai dia betul-betul menyatu ya dari sebelumnya tadi. Nah, ini proses dasarnya. Ini untuk membuat bagian bawah, nanti setelah itu dia sambung-sambung. Terima kasih kan Pak ya. Iya Pak. Nah, ini proses menyambung.
Ini kalau kita belajar membutuhkan waktu cukup lama juga, Pak. Biasanya untuk satu pot seperti ini, Pak, dikenakan waktu Waktu sampai 10 menit itu siap. Oh, 10 menit. Iya. Untuk pembentukannya Pembentukannya. saja ya. Ini diurut supaya tanah itu lebih rata. Rata ya. Iya. Akan lebih mudah lagi untuk proses selanjutnya. Berarti hanya dengan bantuan jari saja itu bisa ya, Pak? Iya. Seperti itu. Karena ini memang betul-betul kerajinan tangan. Tangan murni. Iya. Berarti nggak ada alat lain misalnya. Alat pembantunya nanti ada apa itu emal ya, sering disebut emal sama kain. Ini untuk proses pembuatan keramik yang kecil ya, Mbak ya. Kalau dia pembuatan keramik yang lebih besar lagi memakan waktu. Dia sampai 5 atau 3 kali sambung. Seperti itu. Jadi membuat seperti ini seringkali disebut cangkiran namanya kalau orang ya. Kalau orang awam bilangnya cangkiran. Cangkiran. Nanti dia ditiriskan dulu sampai agak keras, baru disambung kembali, Pak. Disambung kembali ya? Iya. Sampai yang berbentuk besar-besar, tinggi, yang sampai 1 meter gitu. 1 meter. Ya. Ada juga yang prosesnya menyambung sampai 2 kali begitu. Sampai 2 kali ya? Iya, 2 kali sambung. Berarti untuk ukuran ini, Pak, yang paling tinggi untuk yang seperti ini ya? Iya, paling tinggi untuk seperti ini guci. Dia sambungannya sampai 3 sampai 4 kali itu, Pak. Kalau dia membuat 10, artinya 4 hari dia baru siap dibuat. Dan kalau mungkin untuk variasinya sendiri gitu, Pak, itu biasanya dihasilkan, maksudnya bisa dengan sendirinya atau memang ada istilahnya sudah ditentukan bentuk-bentuknya gitu kan, seperti ini kan? Iya. Dia bisa langsung, awalnya dia langsung menyerupai ya tabung gitu ya, terus tiba-tiba kemudian dia ada seperti ibaratkan seperti kuali gitu, Pak. Iya. Seperti wajannya itu biasanya seperti apa sih, Pak, untuk pembentukannya sendiri? Untuk pembentukannya ada yang berbentuk seperti cangkir gelas gitu ya. Nah, ini seperti gelas yang sedang dibuat ini kan. Berarti hanya tinggal memadu padankan ya, Pak? Iya, untuk betul. saja. Tangan itu tadi dia pengendalinya. Iya, Nah, setelah siap dibuat ini, nanti kita jemur. Untuk proses, kalau ada yang polos dipolos, kalau yang ukir diukir gitu. Untuk menambah hiasannya tadi. Dan kemudian, Pak, selanjutnya ini dijemur, diangin-angin, lalu nanti udah agak keras dikit baru diukir, dirapikan kembali. Boleh betul ya? Nah, boleh. Lihat sini. Nah, ini bentuk yang sudah dibentuk tadi di sana, Pak. Proses pembuatan. Untuk ini yang sudah dijemur terlebih dahulu 2 sampai 3 jam sampai dia menghasilkan tidak terlalu keras ya. Nah, baru dia diukir. Inilah proses pengukiran tadi. Nah, kalau ada pun pemesan yang meminta polos, kami poloskan gitu. Sesuai selera kita. Untuk alatnya sendiri ini dari kawat kita buat. Dari kawat, terus diikat ke bambu ya.
sepotong bambu. Nah, untuk itu diikatkan ke karet ke bambu itu tadi ya. Jadi dengan menyerupai seperti pensil Nah, ya Pak? alatnya keramik ini cukup sederhana Mbak. Sederhana sekali. Iya, apa yang ada di dapur pun bahkan kita bisa pakai. Nah, Unik ya Pak? iya, nggak terlalu muluk-muluk istilahnya ya. Itu Diukur untuk supaya lebih sama, lebarnya sama ya? sama, lebarnya sama. Iya. Ini ukiran combo namanya Pak. Ukiran combo. Combo, istilahnya combo. Nah, Itu maksudnya apa Pak? Kalau Ya. combo itu sendiri ukirannya sama ukiran tadi itu. ini pemaduan antara batik diambil dari motif sendiri itu kita ambil dari batik ya, dari kain batik, seperti itu, dari Jadi motif batik. kita terapkan kemari. diterapkan ke sini. Iya. Ada yang dia menggunakan seni tempel, banyak sekali kreasi keramik itu ya. Ini salah satunya kita mengambil motif ukir, iya, ukiran yang sederhana saja. Nah. Setelah selesai diukir, nanti itu dijemur kembali, Pak. Dijemur kembali ya Pak? Ya, dijemur sampai memakan waktu 2 sampai 3 hari Sampai gitu 3 lah. hari. Iya, sampai kering. Biar benar-benar kering ya Pak? Betul. Setelah kering nanti baru kita masukkan ke oven, dibakar. Iya. Ya, untuk ini sendiri Pak, maksudnya seperti apa ya? Ini untuk supaya ukiran tadi lebih rapih lagi, Mbak. Oh, seperti Ah, itu. ah. Jadi lebih kelihatan Ah, ah, juga bekas ya, goresan itu goresan. tertutup pori-porinya kembali. Iya, iya. Ah, Kalau untuk alatnya sendiri Pak, boleh diterangkan Oh, boleh. saja? boleh. Nah, ini adalah alat namanya besut ya, terbuat dari plastik biasa, Mbak. Dari ember ya. Ini gunanya untuk melicinkan badan keramik tadi. Iya. Ya. Nah, kemudian setelah itu ini kita ambil ini jangka ini. Jangka. Jangka untuk pengukur jarak antara ukiran ke ukiran yang lain. Ukiran. Iya. Nah, ini sendiri ini untuk mengukir ya. Ini alatnya dari kawat biasa, kita buat sendiri pun bisa. Nah, ada ukurannya, ada yang besar ya, ada yang kecil, tergantung nanti ukuran goresan ini sendiri ya. Kalau dia barangnya kecil, kita ambil alat yang kecil gitu. Nah, ini sendiri ini untuk alat ketok. Ini dari kayu. Dari kayu. Nah, ini sangat sederhana sekali. Nah, ini untuk gunanya untuk seperti ini, Kak. Memberi lubang ini atau ketokan-ketokan seperti ini. Nah, ya. Oke. Kalau alat ini untuk membuat goresan yang lebih besar lagi. Goresan yang lebih besar. Nah, gunanya untuk seperti ini, Mbak. Nah, ini untuk gores supaya dia lebih ukiran apanya itu lebih timbul. Lebih timbul ya Pak? Iya, ini nampak dia keluar. Kelihatan. Nah, oke. Baik, Pak. Selanjutnya Pak, setelah selesai diukir, Setelah selesai diukir, ini kita jemur dijemur kembali. Kita boleh lihat langsung prosesnya. Seperti yang penjelasan tadi sebelumnya, ini tanah liat yang diambil dari sawah. Itu kualitas bagusnya diambil dari pesawahan itu sekitar 15 cm dari permukaan tanah untuk supaya akar-akar tadi dibuang. Lalu di sana pun diolah menggunakan media kerbau, diolah setengah jadi. Terus kita angkut kemari. Nah, di sini kita olah kembali untuk supaya lebih matang lagi tanah liatnya tadi. Ini proses pencampurannya pasir 20%
ya. Sisanya tanah kita pijak-pijak. Adapun cara pengolahan tanah itu ada yang menggunakan dengan mesin, ya. Ini yang kita gunakan manual, secara manual. Nah. Nah, barang yang sudah siap diukir, kita jemur, ya, memakan waktu sampai 2 atau 3 hari. Inilah kita letakkan di sini untuk penjemuran, ya. Pengeringan 2 sampai 3 hari itu tadi. 2 sampai 3 hari ya. Iya. Dan hasilnya mungkin seperti ini ya. Seperti ini. Nah, selanjutnya dikumpulkan untuk dimasukkan ke dalam oven. Nah, inilah barang yang selesai dijemur 2 sampai 3 hari. Nah, ini untuk siap untuk dibakar, dimasukkan ke dalam oven. Iya. Sudah dari penjemuran ya, dibuat kering matahari, hasilnya seperti ini. Iya. Berubah warnanya menjadi putih. Itu tandanya udah kering, baru dimasukkan, disusun di dalam oven. Nah, ini kebetulan sudah disusun di dalam. Nah, ini sedang proses pembakaran. Pembakaran apa? Iya. Ini maksudnya ini seperti apa, Pak? Kenapa apinya nggak langsung tidak masuk langsung gitu ya? Nah, ini proses untuk pengganggangan gitu istilahnya ya, kalau orang kita bilang, untuk supaya tidak kaget keramik yang ada di dalam tadi, tidak pecah-pecah, ya. Ini memakan waktu sampai 10 jam. Sampai 10 jam. Nah, baru dia kalau sudah panas, dia akan masuk sendiri api, Mbak. Apinya akan masuk sendiri ke dalam. Nah, di dalam tuh udah agak kemerah-merahan warnanya, batu ovennya ini. Lalu baru kita masukkan api itu ke dalam. Seluruhnya berarti dimasukkan setelah dari penghangatan. Dari 10 jam tadi menambah lagi sampai 12 jam lagi berikutnya. Lama pembakarannya ini sendiri sampai 24 jam. 24 jam. Iya. Sehari penuh. Nah, betul. Dari pagi sampai pagi lagi. Nah, itu pun tergantung barangnya yang di dalam. Kalau barangnya dia besar-besar, butuh waktu 24. Tapi kalau dia barangnya kecil-kecil, karena dia cepat panas, membutuhkan waktu hanya 20 jam saja, udah matang. Dan kalau untuk mungkin gerabahnya itu akan dipanggang atau dibakar gitu, Pak, ini masuknya dari mana? Ya, ini dari pintu ini. Nah, seperti ya pintunya. Iya. Ini masuk dari sini, kita masukkan ke dalam, ya. Udah itu, udah selesai kita tutup kembali. Ya. Berarti nanti di dalam ada tempatnya ya, Pak? Ada tempatnya. Jadi sudah tersusun rapi. Tersusun, iya. Dan setelah selesai dari pembakaran, Pak, itu kira-kira didinginkan berapa lama? Didinginkan mencapai 2 hari kurang lebih. Kalau Anda sekarang bakar, besok selesai, itu lusa baru kita keluarkan dari oven. Oh, dari oven. Dan mungkin bisa lihat hasil dari pembakaran ya? Bisa. Inilah hasil pembakarannya itu sendiri. Nah, istilahnya ini disebut seringkali biskuit ya, tapi bukan makanan. Iya. Nah, ini kemudian nanti diberi warna. Untuk supaya memperindah bentuk pot gerabah tadi. Ini hasil barang yang dibakar selama 24 jam, namanya biskuit. Kita proses untuk pengecetan, ya. Nah, inilah ya, dicet. Ini catnya yang kita gunakan adalah cat tembok, Mbak. Cat tembok ya, Pak? Cat tembok. Supaya apa? Nah, untuk menutup pori-pori supaya menghasilkan warna kayu. Oh. Ya. Menyamarkan menjadi seperti warna kayu. Iya. Gitu ya, Pak? Karena itu ciri khas kami, produk kami. Iya. Mungkin ada ciri khas yang lain, Pak? Nah, ciri khas yang lain itu marmer namanya. Marmer. Nah, itu yang terbaru di sini, ya. Kalau dia pemanduan warnanya salah, akan norak
hasilnya, ya. Nah, peralatannya itu hanya kuas saja, berbagai ukuran, ya. Ini langsung bagian ukirannya kita beri warna hitam, supaya nanti ada efeknya, ya, untuk menghasilkan warna gading tadi. Nah, ditunggu sebentar, kering. Nanti setelah itu digosok pakai kertas pasir. Nah, ini diamplas ya Mbak ya, supaya menghasilkan efeknya yang agak belang-belang gitulah. Ya, nah seperti itu. Jadi lebih kelihatan motifnya, iya gitu. Oke. Ini setelah ini di aquaproof ya. Di aquaproof itu maksudnya apa Pak? Untuk menutupi pori-pori. Menutupi pori-pori. Bekas yang diamplas tadi. Bekas diamplas tadi. Karena ada untuk menghasilkan warna kayu tadi, Mbak. Kalau tidak diberi itu akan hasilnya akan kabut gitu. Setelah barang di aquaproof, ya, Pak. Nah, kita jemurkan dulu sebentar. Dijemur ya Pak, setelah di aquaproof dijemur. Sampai memakan waktu 10-15 menit. 10-15 menit. Setelah kering nanti baru dipolesi warna emas. Dipoles kembali warna emas. Iya. Nah, seperti ini. Baru kita dicat lagi untuk membentuk proses warna kayu tadi. Ya. Warna kayu. Jadi mengenai semua ya Pak ya. Jadinya warna coklatnya itu ini semua. Iya. Nah, kita proses ke terakhir proses yaitu clear, supaya dia lebih kilat hasilnya. Warnanya lebih kilat ya Pak. Nah, ini sedang mengclear barang yang tadi sudah berwarna coklat tadi, ya. Mainkan. Ya, jadi dia menyerupai kayu. Menyerupai kayu. Nah, sudah selesai, di clear, dijemur. Memakan waktu 15-30 menit. 15-30 menit. Iya. Oke, boleh Pak. Sudah itu barang setelah bisa dipasarkan. Dipasarkan.
secara keseluruhan proses pembuatan gerabah ini dari awal sampai ke penjualan itu memakan waktu sampai 2 sampai 3 minggu, Pak. Iya. Nah, itu baru dipasarkan. Ya, ini siap dipasarkan. Betul. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Iya, sama-sama. Sudah pengetahuannya. Iya. Saya juga bisa nantinya mampir ke sini lagi, Pak. Oke. Jangan sungkan-sungkan, Pak. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Iya.